Kamu masih di acara Berisik, bicara inspirasi sekitar kita. Created by Onyx Radio. Berisik. Onyx Radio 88.7 FM, inspiring your life. Berisik, bicara inspirasi sekitar kita. Biarin aja berisik-berisik begini, yang penting kan menginspirasi ya. Apalagi di pagi hari ini sahabat Onyx ya, di episode perdana kita di pagi ini di edisi Sabtu 6 Januari 2024. Kita kehadiran seorang yang inspiratif tentunya. Beliau adalah dosen Politeknik Negeri Samarinda dan juga founder Beruang Madu Institute, sahabat Onyx. Ada Pak Arif Adiksana. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Mbak Desi. Sani. Ya Mbak Sani. Masih ke doktrin sama si Desi kayaknya tadi ya. Oke, Pak Arif sendiri tadi Sani sampaikan selaku dosen Politeknik Negeri Samarinda dan juga founder Beruang Madu Institute ya, benar ya Bapak ya? Betul sekali. Kalau untuk menjadi dosen sendiri di Poltek Samarinda ini udah berapa lama Pak? Mulai 2006 lah. 2006, ayo coba berhitung kita ya. Sudah berapa itu? 10, 20, hampir 20 tahun, 18 tahun Pak ya. Betul. Ya seusia saya Pak ya. Nggak percaya sama Onyx ya. Tapi Pak, 2006 apakah itu memulai menjadi dosen langsung di Poltek atau memang sebelumnya pernah mengajar juga? Kalau memulai karirnya memang langsung di Politeknik. Oke. Begitu. Jadi kebetulan saya alumni pertama untuk di jurusan saya. Kemudian saya apply sebagai asisten dosen, akhirnya berkesempatan untuk menjadi dosen. Jadi memang dari Poltek sebelumnya Pak ya? Betul. Aduh, orang dalam nih ya. Tapi Pak, kenapa sih Pak milih menjadi dosen Pak? Lebih ke passion ya. Lebih ke arah passion. Kayaknya senang untuk berbagi lah begitu. Akhirnya jadi ya kayaknya senang ngajarin orang ya Pak ya. Beda ya Pak ya itu ya. Janganlah, berbagilah kan begitu ya. Berbagi di dalam dunia pendidikan. Betul. Tentunya. Oke, itu dia sobat Onyx, saya sedikit biografi terkait di dosennya Pak Adi ya, Pak Arif ya. Pak Arif, tapi kan Pak Arif ini juga selaku founder Beruang Madu Institute. Nah, kalau untuk di Beruang Madu Institute sendiri ini udah berapa lama Pak berdirinya? Kalau secara informal itu mungkin ya relatif baru 2 tahun, 3 tahun belakangan ini. Informal? Berarti ada formalnya? Langsung beralih atau gimana itu Pak? Belum ya, ada tahapan-tahapannya kan, gitu. sampai akhirnya kita sepakat untuk pakai nama Beruang Madu Institute. Itu bermula dari komunitas sebenarnya awal. Komunitas, teman-teman dosen, khususnya yang berdomisili Balikpapan. Karena kebetulan saya domisili di Balikpapan, jadi punya komunitas itu. Akhirnya kita berpikir harusnya kita bisa berkontribusi lebih dibandingkan sekedar dari profesi dosen biasa. Bagaimana kalau kemudian kita bikin ya semacam lembaga lah begitu ya, yang di situ kita bisa berbagi di situ. Makanya tagline Beruang Madu Institute itu belajar, bertumbuh, belajar, berbagi, bertumbuh. Ini kayaknya tagline-nya kalau untuk Pak Arif sendiri berbagi ya sahabat Onyx ya. Ya memang namanya berbagi kan, kita sebagai manusia mungkin lebih baik itu bermanfaat untuk orang sekitar ya Pak ya. Dan itu artinya ya kita berbagi ilmu yang kita punya. Betul. Nah kalau BMI, saya sebutnya BMI ya Pak ya. Betul. BMI ini sendiri berarti ada di Balikpapan. Ada di Balikpapan. Ada di Balikpapan. Apakah hanya di Balikpapan saja atau mungkin ke depannya nanti akan hadir lagi di Samarinda atau di kota-kota lainnya? Kalau secara ininya sih komunitas sementara masih di Balikpapan dulu ya, karena baru teman-teman dari Balikpapan yang bergabung. Ya harapannya nanti bisa lebih luas lagi. Bukan sebatas organisasinya, tapi lebih kepada manfaatnya. Jadi jangkauan manfaat itu kalau bisa seluas mungkin. Makanya suatu kehormatan buat saya ketika diajak bergabung sama Onyx Radio. Betul. Ini kode juga Pak biar bisa berlanjut ke depannya Pak ya. Apalagi nih tadi sahabat Onyx ya, kita sepil-sepil BMI itu punya program menarik Pak ya.
Ini mungkin bisa disampaikan sedikit aja Pak untuk biar sahabat Onyx ini penasaran ada program apa sih yang paling menonjol nih di BMI. Baik. Mbak Sani, saya kasih pantun dulu barangkali ya. Pantun cakep. Belum ya Pak ya? Boleh Pak, silakan. Beli roti untuk dibakar. Cakep. Disaji hangat di atas nampan. Cakep. Selamat bergabung para pendengar di Onyx Radio Balikpapan. Aduh, luar biasa. Ternyata Raja Pantun juga ya. Sudah berapa lama berteman dengan Opi Kumis, Pak? Iya, sahabat Onyx. Berarti memang BMI sendiri ini awalnya dari teman-teman organisasi. Betul. Dan sekarang kalau bisa dibilang apakah sudah luas cakupannya, Pak? Gimana? Oke, jadi baru sedikit. Kalau dari soal pertama kita personal dulu ya. Jadi dari person dulu masih belum luas. Masih baru beberapa yang bergabung. Harapan saya kedepannya nanti bisa banyak teman-teman terutama akademisi yang bisa bergabung untuk berbagi ini kan begitu, karena memang tagline kami adalah belajar, berbagi dan bertumbuh. Nah, untuk program sendiri Mbak Sani, sementara selain kami kadang bikin live IG begitu ya, di kami sudah punya IG di Pesos, itu sudah beberapa episode, itu cukup banyak, kurang lebih sekitar 60-an episode. Kita bahas berbagai macam hal, terutama terkait dengan kehidupan di masyarakat. Kami juga punya program pendidikan karakter, itu untuk anak muda biasanya. Dan alhamdulillah kemarin obsesi saya karena sejak awal kami niatkan bahwa Beruang Madu Institute ini non-profit oriented, maka alhamdulillah kemarin tuh di capaian saya di 2023 untuk BMI ini kami berhasil mengadakan pelatihan public speaking. Untuk untuk siswa SMA di Balikpapan secara free dengan tempat eksklusif di hotel. Begitu. Itu program pertama kami sekitar soal pendidikan karakter seperti public speaking, soft skill dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu soal tadi edukasi pernikahan. Nah, ini yang seru nih ya. Yang bernama Sekolah Pernikahan. Sekolah Pernikahan ada di institusi sahabat Onyx tuh. Gimana coba? Kayaknya kalau kita ngobrolin BMI harus punya program khusus nih ya terkait BMI sahabat Onyx. Biar kita berisik-berisik sedikit lah ya. Iya. Tapi Pak, sebenarnya kalau untuk BMI sendiri konsepnya itu kemana sih Pak? Dan di dalamnya itu sebenarnya ada apa aja? Ini kan tadi Bapak bilang kan non-profit ya. Terus untuk membiayai BMI-nya dari mana? Iya, saya termasuk orang yang percaya bahwa kita itu akan menemukan sumber dana itu kalau ide kita itu adalah ide yang besar. Jadi ide besar itu akan mendatangkan cuannya kan begitu. Dan saya juga termasuk percaya bahwa kita jangan lagi berprinsip jangan bekerja karena uang. Jangan bekerja karena uang. Iya. Lalu? Jadi bekerjalah karena ini kalau mau bahas ada sesi khusus sebenarnya kalau mau bahas masalah tapi itu. Tapi penasaran deh. Bapak soalnya kayaknya banyak banget hal yang harus dikulik nih ya sahabat Onyx ya. Karena bahasa-bahasanya yang dikeluarkan oleh Pak Arif sendiri itu sangat menginspirasi kita Pak ya. Dan memotivasi kita nih yang para pekerja, para anak-anak muda di luar sana ya. Ini bisa disounding juga di BMI kayaknya. Boleh. Konsepnya ini loh Pak. Betul. Ya, bikin penasaran. Siapa Pak yang bisa masuk di BMI ini sendiri? Apakah Sani bisa masuk yang sudah setua ini? Nggak ada, kalau dari batasan usia nggak ada. Yang paling penting dia punya semangat untuk mau belajar dan mau berbagi. Nanti itu akan otomatis menjadi bertumbuh. Makanya tagline kami belajar, berbagi, bertumbuh. Dan itu yang terus-terus ditekankan Pak ya di BMI. Betul sekali, iya. Tapi kalau untuk kedepannya nih Pak, ini kan sudah tahun 2024. Apa sih Pak harapannya Bapak sendiri untuk BMI Pak? Ya, harapan saya bisa menebar luas manfaat yang lebih luas lagi. Amin, kan begitu. Dan mungkin saya berharap nanti pasti Tuhan akan datangkan orang-orang yang juga punya visi dan misi yang sama dengan BMI atau paling tidak beririsan sehingga akhirnya kemudian mau
berkolaborasi dengan BMI kan begitu. Oke, itu sedikit berisik-berisik kita terkait BMI sahabat Onyx ya. Siap. Kita tungguin nanti ada BMI muncul di spot iklan kita gitu ya. Terus kita talk show bersama BMI gitu. Siap. Tapi Pak, selain menjadi disibukkan di dosen perkuliahan dan juga mengurus BMI, apalagi nih Pak aktivitasnya Bapak di kos? Lebih ke sana saja sementara karena saya melihat di pendidikan saja itu masih banyak PR yang perlu memang kita benahi bersama. Makanya saya ingin BMI ini menjadi salah satu komplementer pelengkap dari pendidikan formal yang mungkin selama ini agak sulit untuk menjangkau hal-hal di luar itu. Ya misalnya seperti pendidikan soft skill. Nah ini kan saya melihat bahwa peserta didik kita itu masih banyak yang belum tercerahkan lah terkait dengan persoalan soft skill ini. Nah itu yang makanya saya ingin mengambil peran di sana. Luar Begitu. biasa. Pas banget kan sahabat Onyx ya, berisik kita di pagi hari ini kita dibuka oleh beliau ya, seorang pendidik yang selalu memiliki tagline-nya berbagi ya, bukan berbagi lain ya, berbagi ilmu tentunya. Nanti kita bakalan berbagi lagi nih sahabat Onyx ya. Kita akan lebih ngebahas ke pendidikan karena berisik di episode hari ini lebih ke pendidikan. Dan narasumber kita ini pas banget selaku dosen Politeknik Negeri Samarinda dan juga founder Beruang Madu Institute. Tetap di Berisik, bicara inspirasi sekitar kita. Jangan kemana-mana, dengerin terus Berisik, bicara inspirasi sekitar kita. Created by Onyx Radio. Berisik! Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life masih di Berisik, bicara inspirasi sekitar kita. Biarin berisik-berisik di pagi hari ini, yang penting kan menginspirasi. Bersama Pak Arif Adiksana selaku dosen Politeknik Negeri Samarinda dan juga founder Beruang Madu Institute. Tadi kita sudah kenalan sama beliau sahabat Onyx ya. Nah sekarang kita nih ngobrolinnya agak-agak berat nih Pak ya. Belum berat kok Pak ya, masih agak ya. Pak, kita kalau bicara tentang pendidikan ya, menurut seorang Pak Arif nih ya kan, bisa dibilang juga aktivis dari pendidikan. Seperti apa sih Pak pendidikan di Kaltim, mungkin khususnya juga di Balikpapan menurut Pak Arif sendiri? Baik, pendidikan kalau kita melihat secara formal saya pikir sudah berkembang cukup baik ya, apalagi dengan untuk pendidikan tinggi ya, karena saya dari dunia pendidikan tinggi. Sudah ada 2 perguruan tinggi negeri ya yang kemudian semakin hari semakin banyak perkembangannya, yaitu Politeknik Negeri Balikpapan dan Institut Teknologi Kalimantan. Belum lagi perguruan tinggi swastanya seperti Uniba, kemudian Universitas Mulia, terus Tia Madani dan sebagainya lah, banyak yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Itu juga kian hari kian bertumbuh seiring dengan pertumbuhan dari penduduk itu sendiri. Walaupun saya melihat, saya pernah kemudian coba sosialisasi ke salah satu SMA negeri, saya masih menemukan fakta bahwa ada sebagian siswa itu yang memilih untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, alasannya ya lebih karena persoalan ekonomi. Padahal menurut saya salah satu ini salah satu saja sih, salah satu cara untuk menaikkan atau memperbaiki taraf hidup itu ya dimulai dari pendidikan. Dimulai dari pendidikan kan begitu. Soal apakah nanti pekerja menjadi wirausaha atau menjadi pekerja hatta sekedar ibu rumah tangga, kalau orang itu kemudian sempat mengikuti pendidikan tinggi, maka pola pikirnya pasti akan berbeda. Iya. Nah, itu yang harusnya dipahami oleh masyarakat kita. Sayangnya masyarakat kita masih lebih ya cari yang praktis lah, bahwa ya udahlah kalau sudah lulus SLTA, kalau bisa cari kerja aja lah. Nanti kalau ada kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi baru nanti dilakukan. Pada kenyataannya ternyata tidak seperti itu. Banyak saya menemukan kerabat saya yang begitu dia sudah bekerja setelah lulus SLTA, ya untuk kuliahnya udah malas. Apalagi kalau sudah kerja Pak ya, betul, karena kalau sudah kenal duit, sudah kenal uang kan, ngapain lagi saya harus belajar lagi dan sebagainya. Padahal Tuhan itu menciptakan otak itu justru untuk belajar. Semakin sering dipakai, ini bedanya ciptaan manusia dengan ciptaan Tuhan. Semakin sering dipakai justru semakin bagus otak itu.
Apa contohnya? Contohnya mungkin kalau kita dulu waktu Mbak Sani sekolah, pasti ketika selesai liburan panjang, liburan kenaikan kelas misalnya begitu ya, itu pasti berat sekali memulainya pada saat awal-awal belajar. Betul. Nah itu kenapa? Karena waktu liburan kita betul-betul tidak ada belajar sama sekali. Iya. Sehingga begitu mulai lagi itu berat sekali. Nah itu contoh sederhana bahwa otak kalau nggak dipakai lama malah justru bermasalah. Tapi kalau semakin sering dipakai malah justru bagus. Itu bedanya ciptaan Tuhan dengan manusia. Harus lebih sering diasah. Betul sekali. Tapi Pak, kita kalau ngelihat setahun belakangan nih Pak ya, di 2023, apa sih tantangan terbesar kalau di dunia pendidikan tuh Pak? Ya saya pikir pertama soal minat dari anak-anak sendiri untuk pendidikan ini, bahwa dia tidak melihat pendidikan itu sekedar formalitas saja, sekedar prasyarat. Nanti saya nggak bisa hidup kalau saya nggak ikut pendidikan. Kalau itu kan berarti yang istilah orang itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bahwa ya yang penting saya sekolah. Karena itu nanti jadi syarat untuk melamar pekerjaan, ya jadi saya harus lakukan itu. Jadi dia tidak melihat bahwa harusnya dengan pendidikan itu maka kualitas hidup saya akan lebih baik lagi, akan meningkat, saya akan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga kemudian nanti orang akan lebih menghargai saya. Bukan berdasarkan tenaga saya, tapi berdasarkan otak saya. Seolah-olah tuh kayak hanya dijadikan formalitas saja pendidikan, cuma kayak ditameng doang nih Pak ya. Betul sekali. Oke, saya nih lulusan ini kan begitu. Tapi ilmunya tidak mengerti nih apa yang dipelajari selama bertahun-tahun tersebut. Betul. Nah itu mungkin Pak ya salah satu tantangan terbesar yang banyak sekali orang di luar sana yang masih dihadapi. Tapi kalau untuk menurut Bapak sendiri ini solusi yang paling cepat nih bisa kita lakukan dari dini nih untuk sahabat Onyx nih yang lagi mendengarkan tuh seperti apa Pak? Ya harusnya memang ada kolaborasi antara pendidikan tinggi dengan pendidikan menengah atas ya. Terutama saya melihatnya yang sering kami alami kalau di pendidikan tinggi itu soal attitude dan mental. Yang dimaksud mental di sini kita tidak bisa memungkiri bahwa ada sebagian dan ini akhirnya menjadi fenomena riset para pendidik khususnya yang memang concern di pendidikan ya. Kalau saya karena dosen teknik jadi tidak terlalu konsen di sana. Itu melihat bahwa ada fenomena untuk di Gen Z ini itu mudah sekali untuk menyerah. Apa istilahnya ya, itu fenomena generasi strawberry barangkali ya. Kreatif memang. Sandwich. Banyak sandwich beda lagi. Beda lagi. Kalau sandwich itu bagaimana dia itu harus berada di tengah, harus menanggung beban orang tua di atas. Wah ini kita harus belajar karakter nih sama Onyx. Kurang lebih begitu yang saya pahami. Tapi kalau strawberry ini lebih karena gampang rapuh. Dia manis, menarik, kreatif tadi ya. Tapi rapuh. Jadi sedikit saja dapat masalah, dia langsung update status. Aduh, aku perlu healing nih kan begitu. Aduh kayak ngaca deh ya. Baru ketemu dosen sedikit, kemudian ditegur, nih kamu salah nih revisi apa semuanya begitu, langsung aduh kayaknya hidupku sudah nggak karuan dan sebagainya. Akhirnya aku mau healing dulu lah kan begitu. Padahal baru 1-2 yang dicoret, misalnya dari laporan dia. Nah ini yang fenomena ini sering terjadi. Bahkan di tempat saya tidak tahu di kampus yang lain. Tempat saya itu ada mahasiswa itu yang tinggal revisi. Jadi dia sudah sidang tugas akhir. Yang tinggal dilakukan adalah melakukan revisi dari dosen pengujinya. Itu mundur, Mbak. Tidak lagi melanjutkan. Jadi sia-sia perkuliahan dia selama 3 tahun, yaitu D3 kan kalau di Politeknik. Itu sia-sia. Kenapa? Karena dia tidak menuntaskan satu langkah. Ibarat orang itu kalau sudah mau lulus itu tinggal setengah langkah lagi, dia tinggalkan. Karena dia sudah putus asa. Wah ternyata revisianku banyak dan sebagainya. Udah mending saya nyerah aja lah sudah. Dan itu terjadi. Tidak hanya sekali kan begitu di kampus saya. Itu yang akhirnya membuat kami, ini ada apa dengan anak-anak kita kan begitu. Kok mudah sekali untuk menyerah, tidak struggle kan begitu, tidak kemudian berani mencoba, apalagi bahkan juga ada yang anaknya pintar dan sebagainya, tapi ketika dikasih tantangan itu mikirnya terlalu banyak, jadi nggak punya nyali untuk mengambil keputusan. Padahal dan itulah mungkin saya kemarin diskusi juga dengan rekan-rekan dosen yang lain bahwa salah satu problem kita itu di mahasiswa kita itu ya kurang nyalinya untuk mengambil keputusan.
dalam hidup. Akibatnya dia jadi begitu lulus pun tidak banyak berkontribusi terhadap masyarakat karena nggak berani nyoba. Padahal dia bisa. Padahal dia bisa, pintar. Kalau dikasih ujian bagus jawabannya, tapi nyalinya nggak ada. Berarti kita tuh harus kayak benahin dulu deh mental kita. Gitu, Pak, ya? Betul sekali. Dan ini yang Mas, saya nggak tahu ya, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap hal ini? Orang tua kah? Pendidikan kelas menengah kah? Atau pendidikan tinggi? Itu yang saya masih belum menemukan jawabannya. Makanya kemudian ini yang mendorong saya untuk mendirikan BMI ini, pingin mencoba menjadi solusi dari itu, walaupun ya dengan keterbatasan yang ada kan begitu. Karena hal-hal seperti ini kan relate banget nih Pak ya. Betul. Dan sebenarnya tidak terjadi dari Gen Z saja atau masyarakat strawberry itu tadi itu ya. Dari yang kaum-kaum mungkin yang sudah dari Gen A sendiri, karena zaman nih akhirnya mentalnya juga kayak ikut-ikut nih ya, mentalnya kayak kurang berani untuk mencoba sesuatu hal, padahal kalau dilihat ya mampu. Nah, dari obrolan kita tadi Pak, apakah pendidikan ini juga berarti berkaitan dong dengan lingkungan masyarakat, terus itu juga orang tua, dan seperti apa tempat kita tinggal itu berpengaruh? Jelas berpengaruh, karena pendidikan yang karakter itu kan bermula dari, kalau kata para pakar parenting itu kan golden age-nya itu dari 0 sampai 12 tahun. Kalau saya nggak salah tangkap ya. Yang jelas di usia-usia SD itulah. Dan itu yang bertanggung jawab di situ adalah orang tua. Saya kebetulan punya 3 anak, jadi saya merasakan sekali bahwa ketika anak itu jarang di-challenge, jarang diberi tantangan, jarang diberi trust, maka dia akan sulit mengambil keputusan. Dan itu biasanya terjadi di anak pertama. Anak pertama itu rata-rata takut mengambil keputusan. Iya. Karena sering belum diambil keputusan sudah diintervensi sama orang tuanya terlebih dahulu. Kamu nanti begini dan seterusnya. Dan ketika terjadi kesalahan, tuh kan, apa kata papa, apa kata mama kan begini. Akhirnya dia, oh ya udahlah kalau gitu saya nggak usah ngambil keputusan. Jadi, nah kalau akhirnya, dan itu tertanam di memori bawah sadarnya pada saat dia usia SD diperlakukan seperti itu sampai akhirnya besar. Akhirnya dia kemudian ragu setiap mau ngambil keputusan besar dalam hidupnya. Aku kuliah jurusan apa ya? Kira-kira nanti hidupku gimana ya? Akhirnya ya udah terserah mama sama papa deh. Sehingga kalau nanti ternyata jurusan aku tidak berhasil hidupku, aku kan ada yang disalahkan. Aku nggak disalahkan. Nah gitu, iya. Aku nggak disalahkan kan begitu. Nah ini yang mungkin perlu jadi renungan buat kita orang tua. Jadi dimulai dari golden age itulah. Baru nanti lingkungan dan sekolah. Makanya kadang-kadang sayangnya fenomena parenting kita itu banyak orang tua, mungkin saya juga termasuk, masih melihat sekolah itu seperti bengkel. Ini ada kendaraan setengah rusak atau sedikit rusak, saya taruh di bengkel, saya pingin keluarnya sudah bagus. Angkat tangan jadinya ya. Kan begitu. Kan banyak dan tidak sedikit orang tua yang melihatnya seperti itu. Sehingga sekolah itu berkali-kali, apalagi saya kebetulan anak juga di sekolah swasta, itu sering mengingatkan, Pak, kami ini bukan bengkel. Yang ketika menitipkan anak ini ada masalah sedikit di pembelajaran, konsentrasi fokus, udah saya serahkan. Pokoknya tinggal bayar, gimana caranya itu bagus. Padahal kan bukan begitu konsep pendidikan harusnya. Bersama-sama. Bekerja sama. Sekolahnya adalah mitra. Iya. Tapi sayangnya itulah yang banyak terjadi. Karena merasa orang tua ini punya uang, sudah bekerja keras, tidak punya lagi waktu untuk anak, akhirnya dia berpikirnya dengan seperti itu. Ya sudah, saya serahkan nih ke gurunya nih, sekali, ke pendidikannya nih. Pendidikannya ya. kan bisa atau tidak bisa ya salah dari pendidikannya. Kan begitu. Berarti sekolahnya nggak bagus. Bukan saya sebagai orang tua yang nggak bagus. Begitu Mbak Sandra. Lebih ke introspeksi deh ya, berarti ya. Bagaimana penanaman karakter itu seperti yang Pak Arif bilang tadi, golden age-nya itu dijaga banget nih. Betul. Sama Tonix, karena dimulai dari situ nanti bisa tertanam hingga dia berkarir, hingga dia di tempat kerja pun nanti takutnya dia tidak bisa berani mengambil keputusan. Iya. Nah, ini kan bisa jadi bisa jadi bumerang buat dirinya sendiri di tempat kerja. Dimana kalau di tempat kerja kan kita namanya digaji ya Pak ya. Bos kan pastinya tidak mau tahu gitu ya. Betul. Kamu ya harus baik, tidak mau tahu background kamu seperti apa, mental kamu mau seperti bagaimana? Lagi stres kan, lagi enggak, pokoknya ini harus diselesaikan. Betul. Nah, dia kan harus ambil keputusan nih. Iya. Ini saya harus selesaikan dengan cara A atau cara B. Kalau saya nanti kemudian ternyata begitu dia pilih A dan ternyata salah, dia juga harus siap dengan konsekuensinya kan. Betul. Nah, kalau orang yang tidak siap dengan mentalnya, aduh,
daripada aku nanti dimarahin, kayaknya mending aku mundur aja dah, resign aja deh. Betul. Nah kan begitu. Betul. Dan itu sangat relate di kehidupan kita sahabat Onyx, di lingkungan kita tentunya, di masyarakat, khususnya juga di masyarakat Kota Balikpapan pun banyak sekali hal-hal itu terjadi. Nanti kita bakalan lanjut lagi di Berisik pagi hari ini. Ini makin seru banget obrolan kita pagi hari ini sahabat Onyx, tetap di Berisik. Apalagi tadi bicara inspirasi sekitar kita. Kamu masih di acara Berisik, bicara inspirasi sekitar kita. Created by Onyx Radio. Berisik. Radio 88.7 FM Inspiring Your Life. Masih barengan Sani Kirana dan juga Pak Arif Adiksana, sahabat Onyx, di Berisik bicara inspirasi sekitar kita. Jadi tema kita memang terkait pendidikan, sahabat Onyx. Tadi kita juga ngebahas mungkin kayak pengalaman Pak Arif sendiri ya di dunia pendidikan dari orang-orang sekitar. Tapi kalau menurut Pak Arif nih, Pak Arif, apakah pendidikan kita ini, entah itu di Indonesia atau mungkin khususnya di Kaltim, sudah ngerata nggak sih Pak untuk di pelosok-pelosok ataupun mungkin di perbatasan? Kan kalau Kaltim sendiri ada perbatasan nih Pak ya. Menurut Pak Arif sudah merata atau belum? Belum sebenarnya. Ya kalau mau jujur. Makanya kami di Politeknik Negeri Samarinda kebetulan punya program kerjasama dengan Pemda Pasir sebagai bagian paling selatan ya dari Kalimantan Timur. Itu untuk merintis perguruan tinggi negeri di Pasir, Kabupaten Pasir di Tanah Grogol. Itu sebagai bagian dari upaya kami kan begitu untuk melakukan pemerataan terhadap pendidikan tinggi. Bahwa anak-anak Pasir itu berhak untuk juga merasakan pendidikan tinggi. Makanya kita upayakan dan alhamdulillah Pemda lumayan support untuk mendukung program tersebut agar ada perguruan tinggi negeri di Kabupaten Pasir. Dan Pak Arif langsung turun langsung ke lokasi. Betul. Kami kebetulan saya sudah terlibat di situ kurang lebih 5 tahunan terakhir inilah. Pak, tapi kan ini kan juga dibutuhkan keterkaitan dari masyarakat kan, apalagi kalau kita mendukung untuk pemerataan pendidikan ini sendiri. Kalau Bapak lihat sendiri ini seberapa peduli sih Pak masyarakat pada umumnya ya, mungkin juga di masyarakat di pedalaman tersebut terkait ke pendidikan ini? Itu dia masalah kita kan begitu, bahwa kepedulian itu akan terbangun kalau pendidikan kepada masyarakat itu sendiri berjalan dengan baik. Makanya tadi saya sampaikan, jangankan di Kabupaten Pasir ya, di Kota Balikpapan saja, di salah satu SMA negerinya masih banyak kemudian orang tua yang merasa padahal sebenarnya mampu, ada peluang untuk lanjut ke perguruan tinggi negeri, tapi tidak dilanjutkan. Dia lebih memilih ya udah yang penting sudah cukup sampai sini pendidikannya, mending cari kerja. Nah ini yang di kota besar saja masih berpikir begitu, apalagi yang kemudian di pelosok sana yang kemudian lebih banyak butuh tenaga kerja fisik ya. Udahlah nak, daripada mending kebun sawit aja lah. Jadi ikut bapak aja kan begitu. Ini kan problem-problem kita. Makanya untuk menjawab seberapa peduli masyarakat itu, yaitu tergantung dari pendidikan masyarakat itu sendiri. Kalau pendidikannya memang rata-ratanya SD dan SMP, ya wajar kalau kepedulian itu memang rendah. Karena dia tidak melihat urgensi dari sebuah pendidikan tinggi untuk kemudian bisa meningkatkan taraf hidup. Dia tidak melihat itu. Dan inilah menjadi tanggung jawab pemerintah dengan masyarakat akademis khususnya itu, bahwa kita perlu mengedukasi terus-menerus kepada masyarakat kita bahwa salah satu cara meningkatkan taraf hidup itu adalah dengan pendidikan setinggi mungkin. Dan ini butuh sosialisasi yang lebih jauh lagi nih Pak ya. Betul, lebih jauh lagi, masih termasuk anaknya sendiri diharapkan pandai untuk meyakinkan orang tua. Nah itu juga perlu banyak kerjasama lah dengan elemen masyarakat. Kayak PR ya Pak ya, PR banget untuk dunia pendidikan nih. Betul sekali. Oke. Pak, tapi kan kalau bicara tentang pendidikan, tadi kita sudah bicara di pedalaman, di mana juga tadi ada sekolah-sekolah yang mungkin masih minim dengan fasilitas ya Pak ya. Kalau dari kacamata Pak Arif sendiri nih,
apakah seluruh pendidikan tempat-tempat pendidikan kita di Kaltim ini sudah menyediakan fasilitas yang memadai? Nah, kita singgung sedikit nih ya, untuk pemerintah mungkin bisa dicolek-colek sedikit nih ya. Saya tidak dalam kapasitas mampu untuk menjawab itu ya. Tapi dari kacamatanya Bapak ya. Jadi yang jelas saya melihat memang masih perlu banyak yang perlu dibenahi, terutama terkait dengan fasilitas tersebut, karena itu memang masih menjadi PR. Jangankan tingkat daerah, nasional pun masih menjadi PR. Akan tetapi kan harusnya itu tidak menghalangi kita untuk mendidik anak didik kita, bahwa mereka walaupun terdapat keterbatasan fasilitas, kita tetap harus berupaya agar mereka mendapatkan hak-haknya, ditunaikan semaksimal mungkin kan begitu, agar kemudian ya dia berhak mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dan harapannya kita ya pemerintah tetap mulai memprioritaskan itu. Memang sih secara undang-undang pemerintah sudah ya 20% anggaran itu, tapi sayangnya 20% itu ternyata termasuk yang saya dapat itu termasuk gaji pengajar. Harusnya itu di luar. Gaji pengajar ya, walaupun masih di luar sana masih banyak nih yang mengeluhkan. Nah, jadi angka 20% saja itu sebenarnya masih belum cukup layak kan begitu. Apalagi kalau itu dimasukkan ke dalam 20% tadi. Nah, ini yang mau 20% loh, Pak. Dari APBN kita. Nah, makanya tolong kita harus bisa melihat itu lebih jeli. Harapan saya kan harusnya itu fokus ke infrastruktur dan sebagainya, itu memang betul-betul diprioritaskan lah. Karena bagaimanapun mungkin kita bisa menjadi Indonesia emas di tahun 2045 kalau kita tidak berinvestasi di SDM. Oke. Berarti harapannya Bapak satu aja, Pak, untuk pemerintah, keterlibatan pemerintah di dunia pendidikan. Ya, harapan saya tentunya perhatian terhadap pendidikan itu bisa jauh lebih ditingkatkan, karena itu kunci untuk kita menjadi negara superpower yang baru. Dan kita berpeluang dari sisi SDM, jumlah SDM, kemudian jumlah sumber daya alam, tinggal kita mau nggak konsen di sana. Iya, dan masyarakat ini biar lebih peka juga gitu. Betul. Kan. Nah, kalau sudah pemerintah sudah ikut turun tangan dengan mungkin di tahun 2024 ini akan dilebihkan lagi dari angka 20% ya. Harapan saya amin. Ya, semoga aja ya ada perubahan ya Pak ya. Apalagi Betul. IKN nih Pak ya, malu banget nih sama kota-kota besar lainnya. Kalau kita misalnya nih ada Pak Presiden lagi lagi jalan-jalan ke perbatasan ya kan, betul. masih ada saja sekolah-sekolah yang tidak ada atapnya. Betul. Ya Pak ya, karena banyak sekali. Nah, tapi kan Pak anggap aja fasilitas sudah lengkap. Tapi masyarakat sekali lagi ini kan banyak juga yang belum aware nih. Betul. Tadi kita tuh banyak banget ngebahas sahabat Onyx ya, di mana Pak Arief bersama teman-teman dari dunia pendidikan ini bersosialisasi. Apakah itu salah satu cara dari teman-teman dari dunia pendidikan untuk menyadarkannya ke masyarakat di luar sana yang ngerasa kayaknya nggak butuh terhadap pendidikan? Kalau dulu kan memang ada yang pendidikan 12 tahun itu Pak ya. Betul. Nah kalau sekarang kan seperti yang kita bahas kembali tadi, pokoknya setua apapun kamu, pendidikan itu tetap dijaga, tetap ada. Bapak pun kayaknya sampai hari ini pun masih terus belajar Pak ya. Nah apakah hanya cara-cara ini saja yang untuk menyadarkan masyarakat ini Pak yang tidak peduli nih dengan pendidikan, atau ada cara lain? Makanya saya sangat mendukung kalau kemudian pemerintah nanti mau mewajibkan pendidikan itu hingga perguruan tinggi. Dalam arti wajib ini artinya kuliah itu bisa gratis. Nah begitu ya. Jadi, dan itu sebenarnya sudah terjadi di luar negeri sana kan begitu. Bagaimana kemudian kenapa negara itu bisa maju, karena memang tingkat pendidikan tinggi masyarakat kita itu angkanya tinggi sekali, sementara di Indonesia kan masih rendah. Orang yang mengenyam pendidikan tinggi itu angkanya baru 2-3% dari total penduduk Indonesia. Bisa Mbak Sani bayangkan kan begitu. Sementara di luar negeri itu sudah menyentuh angka 60-70%. Wajar kalau kemudian negaranya jadi sangat maju karena well educated sudah masyarakatnya.
sudah terdidik dengan baik, sudah tercerahkan, sehingga ketika terjadi problem di tengah-tengah masyarakat, gampang solusinya karena mau diajak dialog. Kalau masyarakat kita kan nggak, dialog itu mentok, begitu dialog maunya langsung kekerasan, demo, rusuh dan seterusnya. Tapi kalau masyarakat terdidik kan akan memilih dialog, memilih menyelesaikan dengan cari cara-cara yang bagus, sehingga akhirnya pemerintah juga bisa berjalan dengan optimal kan begitu. Nah ini yang saya pikir harapan saya di apalagi nanti ini tahun politik begitu ya. Mudah-mudahan nanti siapapun presiden yang terpilih, partai yang menang, kuliah itu bisa gratis lah. Sehingga akhirnya nanti semua anak didik kita yang lulusan SMA ini berkesempatan untuk merasakan pendidikan tinggi, dan mudah-mudahan dengan itu taraf hidupnya jadi jauh lebih baik. Iya, karena salah satu faktor yang membuat orang tua atau membuat diri kita itu berhenti melakukan sekolahnya yaitu dari perekonomian. Betul ya Pak ya. Betul sekali, karena faktor ekonomi itu. Oke, tapi Pak gini Pak ya, pendidikan ini kan berkaitan dengan karir. Cuman kan makin kesini itu kita sering banget dengar stigma orang dalam. Nah, ini Pak ya. Jadi itu seakan-akan tuh ijazah itulah kenapa tuh banyak banget orang tua ya yang bilang kamu ijazah itu cuma formalitas ya, yang penting pengalaman atau mungkin ada orang dalam, ada ordal nih Pak ya. Bagaimana untuk Bapak nih mengingatkan kembali ke masyarakat luas sana, sebenarnya pendidikan yang kita terima itu sangat berkaitan dengan kesuksesan dan juga karir ya. Jadi seakan-akan tuh sekarang tuh Pak, pendidikan tuh nomor 2 dari orang dalam kalau di dunia karir ya Pak. Karena kan begitu banyak banget tuh. Oke. Menurut Bapak gimana nih Pak? Jadi pertama yang perlu kita benahi terlebih dahulu adalah mungkin mindset kita. Salah satunya mindset kita adalah kalau karir itu adalah sebuah keberuntungan, kita tulis begitu. Kalau karir itu adalah sebuah keberuntungan, kita bisa naik jenjang jadi manajer, supervisor dan seterusnya, dan itu adalah sebuah keberuntungan. Maka kalau kita definisikan apa sih keberuntungan itu? Keberuntungan itu sebenarnya adalah bertemunya antara kesempatan dengan persiapan. Persiapan itu sesuatu yang in control, di dalam yang kita bisa kendalikan. Sementara kesempatan itu di luar kontrol kita. Nah, ordal itu mungkin kesempatan. Oke. Tapi kalau tidak memenuhi kesiapan kan juga tidak beruntung juga. Misalnya ini, ini ada lowongan pekerjaan, tapi pendidikannya harus minimal S1. Nah, anggaplah sudah kita ada orang dalam, taruhlah begitu. Tapi kalau kemudian kita juga tidak berijazah S1 kan juga percuma. Kalau itu dipaksakan kan jadi malah bermasalah kan begitu, ya. Nah, jadi saya lebih suka fokus daripada kita fokus orang dalam, dan itu sebenarnya sesuatu yang istilahnya tidak bisa juga kita kemudian privilege itu, keistimewaan itu kemudian kita protes atau bagaimana, karena itu memang ada di kehidupan kita kan begitu, bahwa dia adalah punya kerabat dan sebagainya, itu kita nggak bisa protes. Yang kita bisa lakukan adalah menegakkan aturan, kemudian berfokus pada kesiapan diri kita, layak tidak kita dalam posisi itu ketika untuk berkarir. Jangan sampai kemudian kita sendiri tidak mempersiapkan diri, terus kita nyalakan itu gara-gara dia orang dalam, padahal sebenarnya nggak ada kaitannya dengan orang dalam, karena memang dia pantas untuk berkarir di situ. Karena dia memang memenuhi kualifikasi prasyarat untuk berkarir di situ. Sementara orang yang tadi ini malas, tidak mau mengembangkan mindsetnya, tidak mau mengikuti kursus yang kemudian dia layak untuk posisi itu, dan akhirnya mencari kambing hitam, itu karena ada orang dalam. Tapi kalau kita naik jabatan, kita baik di perusahaan tersebut, kan orang dalam juga bangga membawa kita. Nah, itu kan. Jadi maksud saya, kita jangan fokus ke sana. Yang itu di luar kuasa kita. Kan yang mentakdirkan si direktur ini punya sepupu, punya kemenangan, itu kan Tuhan. Ngapain kita ributin itu? Untuk apa kita ributin itu kan? Lebih baik kita fokus ke diri kita. Saya ini layak tidak atau pantas untuk mendapatkan posisi itu. Saya sering sampaikan ke mahasiswa saya itu. Kalau sudah di kelas begitu saya sampaikan, kita dalam satu sesi gitu, saya sampaikan bahwa ketika kita punya rencana, plan, pastikan bahwa kita itu punya kuasa terhadap plan tersebut. Jangan plan itu ternyata justru kuasanya atau kuncinya ada di orang lain. Itu kita nggak bisa fokus di situ.
Harus kita fokus itu. Jadi kalau misalnya yang menunjuk manajer itu kan direktur. Berarti itu di luar kuasa kita. Berarti apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin jadi manajer? Ya kita penuhi semua kualifikasi prasyarat sebagai manajer. Ikut pelatihan A, pelatihan B dan seterusnya sehingga akhirnya saya sudah memenuhi syarat untuk sebagai manajer. Jadi kesiapannya sudah ada, tinggal kesempatannya nanti datang. Begitu kesempatannya datang, maka bertemulah kesempatan dengan kesiapan ini, jadilah yang namanya keberuntungan. Nah, makanya sahabat Onyx ya kan bergabung di BMI biar bisa tuh mindsetnya diubah ya. Jadi walaupun ya orang dalam itu kan keberuntungan kita yang memiliki orang dalam tersebut ya harus dikolaborasikan nih dengan ijazah yang kita punya sahabat Onyx ya. Nanti kita bakalan ngobrol lagi, tentunya ada satu sesi lagi sahabat Onyx, jangan kemana-mana, tetap di Berisik ya. Apa tadi berisik kepanjangannya? Sampai lupa terus ya. Ya, bicara inspirasi sekitar kita bersama Pak Arif Adiksana selaku dosen Politeknik Negeri Samarinda dan juga founder Beruang Madu Institute. Kamu masih di acara Berisik, bicara inspirasi sekitar kita. Created by Onyx Radio. Berisik. Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life. Kita masuk di sesi terakhir sahabat Onyx ya. Seru sekali obrolan perdana kita di Berisik, bicara inspirasi sekitar kita bersama dosen Politeknik Negeri Samarinda dan juga founder BMI Beruang Madu Institute, yaitu Pak Arif Adiksana ya. Pak, kita sudah masuk di sesi terakhir nih Pak. Mungkin kalau kita bicara dari dunia pendidikan, Bapak ini sudah melanglang buana lah ya Pak ya. Sudah panjang sekali karirnya, dari tahun 2006 berarti ya, Pak ya. Betul. Sedangkan kalau kita bicara waktu kuliah pun itu sudah asdos kan, sudah kayak sudah ada lah ya magang-magang ngajarnya ya Pak ya. Iya betul. Pak, ada nggak sih Pak momen yang paling Bapak ingat gitu ketika entah itu ngajar atau mungkin di BMI yang paling seru dan juga paling diingat ya Pak? Banyak nih kayaknya ya. Enggak juga. Jadi saya cuman waktu itu sempat kebetulan berkesempatan untuk mengikuti pendidikan singkat di Amerika Serikat pada waktu itu. Luar biasa. Itu salah satu best moment saya dalam hidup. Saya ke sana dan satu hal yang saya ingin sharing ke teman-teman di sini untuk sahabat Onyx Radio, bahwa ternyata di luar negeri itu yang namanya self confidence itu luar biasa. Jadi kami waktu itu rombongan dosen-dosen semua ikut pendidikan di sana, dan saya menyaksikan sendiri bagaimana kemudian masyarakat negara maju itu punya self confidence itu luar biasa, dan itu yang harusnya kita miliki kan begitu. Padahal begitu kita ikuti trainingnya sebenarnya nggak ada yang terlalu istimewa isinya kan begitu. Di Indonesia pun saya banyak pakar juga yang sudah bisa menguasai itu bahkan lebih hebat. Tetapi karena nuansa pendidikan di sana dan dia sebagai negara maju, maka kepercayaan diri itu benar-benar tercermin dari penduduknya. Nah, harusnya kita juga punya hal yang serupa kan begitu. Harapan saya mudah-mudahan nanti ke depannya Indonesia juga bisa seperti itu, masyarakatnya punya self confidence yang tinggi, sehingga nanti ketika menerima tantangan apapun, termasuk tadi di awal-awal bicara kita, nyali untuk mengambil keputusan itu bisa dimiliki. Ya, begitu. Itu memang betul-betul apa ya sahabat Onyx ya, karakter diri itu betul-betul harus ditingkatkan sebenarnya. Kita nggak ngelihat usia ya Pak ya, kalau namanya karakter itu. Makanya kalau golden age itu penting banget nih. Sekali lagi para orang tua harus ikut berkolaborasi di dunia pendidikan, juga lebih aware lagi nih. Jangan sampai meremehkan, menyepelekan yang namanya sebuah kertas yang bernama ijazah itu sendiri. Iya. Pak, closing statement dan juga pesan dan saran-saran nih untuk sahabat Onyx di luar sana Pak. Saran saya atau sekaligus closing statement pada pagi hari ini, saya berharap semua sahabat Onyx ini kemudian menjadi pribadi-pribadi yang terus belajar lah. Dan Onyx Radio saya apresiasi karena sudah menjadi salah satu radio yang concern di sana dengan program Berisiknya ini. Mudah-mudahan kedepannya akan banyak lagi
tokoh-tokoh atau pribadi-pribadi inspiratif yang kemudian bisa bergabung di sini, dan Onyx Radio menjadi salah satu bagian mitra pemerintah, mitra Beruang Madu Institute yang akhirnya bisa menginspirasi, mengedukasi banyak masyarakat agar kemudian terus belajar, bertumbuh dan berbagi. Iya. Terima kasih banyak Pak Arif sudah berbagi bersama kita, kisah inspiratifnya Sama-sama, Mbak benar-benar luar biasa. Sebenarnya sama nih sama tagline-nya Onyx, memang kan inspiring your life nih Pak. Sip. Jadi program Berisik ini memang betul-betul dihadirkan untuk sahabat Onyx untuk selalu mendapatkan hal-hal yang menginspirasi dari Siap. narasumbernya. Salam buat teman-teman di BMI, tentunya sama-sama, Mbak sukses untuk BMI-nya. Nanti kita tungguin Amin. BMI hadir di sini Pak. Amin, siap. Karena programnya sangat seru-seru sekali sahabat Onyx. Kita ketemu di minggu depan insya Allah nanti bersama tokoh yang inspiratif juga, tetap di Berisik bicara inspirasi sekitar kita. Pak Arif Adiksana pamit, Sani Kirana juga pamit. So thanks for listening Onyx Radio and be inspired. Kamu baru aja dengerin Berisik, bicara inspirasi sekitar kita. Created by Onyx Radio. Berisik, biarin aja. Yang penting tetap berisik.